Sampai sekarang juga belum terlalu lepas dari anxiety ya. Masih kadang-kadang ada trigger yang muncul sekecil apapun tuh bisa mengakibatkan anxiety attack. Cuman waktu itu sih aku bener-bener it was hard sih, karena aku bener-bener ngejalaninnya di depan semua orang gitu, dan pada saat itu aku nggak aware ini apa sih gitu. Sampai akhirnya aku ngerasa aku udah miss out banyak banget nih dari momen-momen penting dalam hidup aku miss out karena aku just being anxious aja gitu. Terus aku ngerasa aku nggak benar-benar ada di present moment. Setelah itu aku sadarin, aku kayak ngerasa aku nggak bisa keep going like this. I have to take control of my mind gitu ya. Itu yang paling penting sih, karena your mind creates how you think creates your life. Dan pada saat itu aku memutuskan untuk I need help. Maksudnya aku cek ke psikiater segala macam, dikasih medications. Menurut aku tuh juga jangan malu-malu ya untuk seek for help gitu, karena nggak bisa kan, itu nggak bisa kita selesaiin sendiri tanpa bantuan. Itu even kayak cuman cerita ke teman, sharing ke teman aja itu udah help gitu. Cuman buat aku memilih untuk ke psikiater dan ikut terapi segala macam, baca-baca self-help book, dan as simple as meditasi setiap baru bangun tidur dan sebelum bangun tidur, benar-benar bisa bikin lebih present aja sih. Karena kan kecemasan itu muncul karena kita terlalu worry about the future dan terlalu stuck in the past gitu, jadi nggak ada di present moment. Jadi menurut aku dengan kamu aware dengan keadaan kamu, itu udah bisa menjadi step pertama untuk menolong diri kamu sendiri gitu. Ini seberapa besar sih pengalaman itu mempengaruhi karya kamu sendiri? Karena aku pernah melalui masa-masa berat itu, dan mungkin maksudnya sampai sekarang juga kayak masih is still a constant thing yang aku harus lalui setiap hari gitu. Jadi aku lebih ke karya tuh, aku jadi melihat jadi pengen lebih ada impact-nya gitu. Gak cuma sekedar hype-nya doang, tapi I want to make people feel better about themselves gitu. Dan aku pengen karya-karya aku ini ada message-nya yang bisa diambil gitu. Contohnya kalau misalnya sekarang ini, kalau kita bisa ngomongin sedikit yang karya yang paling terakhir yang aku baru rilis, Say I'm Sorry, itu berbicara tentang penyesalan, tentang masa lalu gitu, kayak kecewaan dan kegagalan gitu. Dan message-nya adalah aku pengen orang-orang nangkep bahwa regret itu ada untuk mengajarkan kita sesuatu yang penting sekali bagi hidup kita, agar kita jadi orang yang lebih baik lagi. Jadi nggak ada yang sia-sia sih sebenarnya kalau kamu bisa realize itu dengan perspektif yang positif. Hal yang painful aja bisa jadi pelajaran berharga untuk hidup kamu gitu. Maksud aku, kita kan semua pasti punya baggage gitu, kadang-kadang ngerasa kayak we haven't done enough gitu in the past, dan kita kadang-kadang ngerasa kayak nggak kenal sama orang yang sama kita yang di masa lalu gitu. Kok kayak bisa beda banget, it's like two different person. Tapi gue nggak mau rasa itu menjadi holding us back. Justru itu mengajarkan kita untuk kayak okay, lu udah berubah menjadi lebih baik. So that's a good thing about it. Memandang sebuah penyesalan ya itu seperti itu sih tadi aku bilang, kayak nggak ada yang sia-sia di hidup ini ya. Kalau kita memandangnya seperti itu sih, kayaknya kita bisa terus growing as a human being. Jadi menurut aku melihat penyesalan, melihat kegagalan di masa lalu itu kayak pelajaran banget sih gitu. Apa yang bisa kita improve dari hal tersebut, apa yang bisa kita rubah dari diri kita, nggak kita ulang lagi. Berat sih self-loathing gitu kan, benar-benar ngejudge diri sendiri, nyalahin diri sendiri, nggak bisa berdamai dengan diri sendiri. Itu salah satu penyebab kamu punya anxiety, depression, dan lain-lain gitu yang aku alamin waktu itu. Tapi ya at the end I'm gonna have to live with myself, and I know that I'm a good person. Jadi aku berpegang teguh pada itu, dan aku berusaha untuk work on myself every day aja sih. Dan it's not easy, cuman kalau kamu bisa take 5 steps forward every day, terus kamu kayak take 3 steps backwards, at least kamu tetap maju ke depan gitu. Jadi setiap hal kecil yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki diri kamu itu sangat berguna lah untuk kamu. Jadi jangan pernah putus asa dan ngerasa gue gak bisa berubah nih, kayaknya it's too late for me gitu. Menurut aku sih kayak itu, jangan sampai kayak gitu. Dan apresiasi ya, aku ngerasa aku gak akan bisa mempunyai impact yang positif bagi orang-orang sekitar aku kalau aku kayak gak punya love kepada self-love gitu, kayak rasa cinta terhadap diri aku dulu gitu. Aku gak bisa pour out of an empty cup kan, ibaratnya gitu. Jadi perspektif aku sih, in order for me to make other people happy and make other people's life better, adalah dengan membuat hidup aku lebih baik dulu gitu. So that's how I appreciate myself. I try to not judge myself anymore, forgive myself for what I did in the past, karena everybody makes mistakes in this life. Kayak
nobody's perfect, so it's bound to happen. Tapi kalau kamu bisa belajar, there's nothing wrong with that. Terus yeah, just loving myself aja each day, pelan-pelan lah gitu, nggak mesti tiba-tiba kayak satu hari oke, gue bisa berubah. Menurut gue itu nggak mungkin sih, ini constant work yang harus lo lakuin. Jadi ya perspektif gue itu sih, kalau misalnya gue nggak bisa mencintai diri gue nggak akan bisa membuat orang-orang sekitar gue ini menjadi lebih bahagia. Mulai dari diri sendiri dulu. I wanna change because of me, cuman I wanna live a life yang bisa bring some goodness to others. Itu tergantung how you see life ya. Kalau menurut gue salah satu purpose dan juga kayak kenapa kita blessed to be alive, karena kita bisa share that happiness and joy to as many people as we can. Jadi salah satu alasannya juga karena gue ingin memberikan impact yang positif. Cuman the main reason is because I wanna love myself first and I wanna feel fulfilled and happy and peace gitu. Akhirnya apa sih yang ditemuin dari masa lalu tuh, mungkin sifat apa yang membuat kamu menyadari bahwa oh ternyata gue tuh punya kayak gini ya, atau kayak punya pengalaman apa sih di masa lalu yang membuat kamu jadi kayak gitu? Banyak sih, maksud aku kayak trauma masa lalu kayak gitu yang aku alamin dari masih kecil dan lain-lain. Itu kan kayak build how you see yourself juga. Dan aku ngerasa aku pada saat itu gak aware how I see myself. Kayak aku terlalu ngeliat diriku tuh kayak terlalu ngejudge dan terlalu negatif. I hate being myself gitu-gitu, dan selalu ngerasa kayak gagal lah gitu ibaratnya. Even though bisa dibilang aku sukses gitu ya di bidang aku, tapi aku gak pernah merasa kayak bisa appreciate diri aku gitu. Dengan talent aku ngerasa selalu kurang, selalu ya gimana sih ngejudge diri sendiri terlalu banyak. Dan menurut aku sih banyak trauma yang kita alami di masa kecil atau di masa lalu yang kita nggak nyadar itu benar-benar bisa ngebuat perspektif diri kita, melihat diri kita sendiri itu kita kadang-kadang subconsciously udah terbuat sendiri dan kita nggak nyadar. Nah, kenapa aku mau seek for help? Karena aku ngerasa harus dikeluarin nih semua yang di subconscious yang tadinya dipikirin kita nggak sadar tapi benar-benar menjadi beban banget gitu. Menurut aku penting sih untuk mulai mengetahui dan menelaah satu-satu gitu pikiran kita dan akarnya kemana. And in order for us to heal, kita harus bisa benar-benar mencari masalah sampai ke roots-nya menurut aku gitu. Yang berubah banget sekarang ya, aku kayak lebih tenang sih kayaknya, terus lebih nggak ngoyo. Aku ngerasa aku lebih mengenal diri aku lebih jauh. Karena yang buat aku yang paling efektif sih keep a journal aja ya. Aku mulai kayak nulis journal, kayak apa bisa evaluate gitu emotional well-being aku nih selama satu periode waktu ini kayak gimana gitu. Dan itu it helps me to know myself. Dan ya sekarang aku lebih kayak I expect nothing, I wanna do my best each day, kayak memberikan 100% plus every day. Cuman I try to not expect anything, karena aku gak mau menggantungkan kebahagiaan aku terhadap satu external factor ya. Itu mungkin sulit untuk diomongin dan aku juga belum nyampe sana. Cuman menurut aku kayak kebahagiaan itu, the real happiness comes from within you gitu. Nggak mesti pengaruh dengan external factor dan depend on that gitu. Menurut aku salah satu caranya aku jadi lebih kenal karena itu meditation. Terus gampang kok sekarang semua udah ada di online kan, bisa belajar sendiri, self-help books, beli buku-buku yang bisa uplift your spirit gitu. Dan aku sih so far itu yang aku lakuin ya. It's okay, don't be too afraid of anything, cause it's all gonna be okay and it's all gonna happen when it's supposed to happen. Jadi nggak usah dipaksakan, just let it flow and just have to be brave every day. Menurut aku sih itu sih. Dan relax aja sih. Kayak dulu aku kayak kalau misalnya inget ya dulu kayak tense banget nih jalanin hari, tense banget. Ya karena aku carry that feeling yang kayak perasaan-perasaan yang aku nggak suka terhadap diri aku, dan itu diakibatkan oleh kayak past traumas dan lain-lain. Dan I just want to say that relax aja, just go with the flow, stop being afraid gitu sih. Karena when you make choices based on fear, itu nggak pernah. Aku encourage juga buat mungkin teman-teman yang follow Great Mind juga untuk kayak stop letting fear influence your decisions. Menurut aku gitu sih. Kadang-kadang kita nggak nyadar gitu pilihan yang kita buat tuh, kadang-kadang kita nggak nyadar bahwa sebenarnya itu gara-gara kita takut aja sih, bukan gara-gara niat yang positif gitu.